metode integrasi mana yang dianggap cukup baik atau cukup mudah, ya. Nah, yang lalu-lalu di awal-awal orang lebih senang metode integrasi. Kenapa? Karena biasanya agak kesulitannya adalah seandainya datanya adalah konsentrasi fungsi dari waktu. Ya. Nah, kalau metode diferensiasi harus mencari dulu laju reaksi untuk setiap waktu atau setiap konsentrasi. Ya. Nah, di mana laju reaksi berarti turunan, ya, dc per dt, jadi turunannya. Begitu ya. Tapi sekarang karena ada fasilitas yang misalnya Excel gitu ya, nah itu mungkin nggak jadi masalah, mungkin nggak jadi masalah walaupun mencari nilai R, ya. Jadi harus cari konsentrasi fungsi dari waktu, begitu ya. Nah, karena ada fasilitas atau ada software ya untuk membantu itu. Tapi bagi kalian mana yang lebih enak atau lebih dikuasai itu silahkan, boleh-boleh saja. Oke, sebentar. Suara saya belum terdengar ya? Sudah Bu, sekarang. Oh sudah, oke. Ini kalau ini juga lebih terdengar ini atau ini yang lebih jelas? Yang ke satu atau yang kedua? Yang ini kan lebih jelas Bu. Yang kedua lebih jelas? Iya. Oke. Supaya nanti suara-suara dari itu tidak terlalu mempengaruhi ya. Karena mikrofonnya dekat mulut. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi boleh pakai metode integrasi, boleh pakai metode diferensiasi. Di awal-awal orang lebih suka metode integrasi. Nah, tetapi kalau metode integrasi kita kan harus mencoba-coba ya. Nah, kalau mencoba pasti inginnya yang orde-ordenya yang gampang, yang mudah diingat, misalnya orde bilangan bulat begitu ya. Orde bilangan bulat kan bilangan 0 atau bilangan 0, 1, 2 kan lebih mudah begitu ya. Kalau pecahan, mau pecahan berapa ya? Nah,
itu kadang kenapa lebih suka orang menguji bilangan bulat terlebih dahulu. Nah, akhirnya ada kesimpulan bahwa metode integrasi tidak teliti. Ya, padahal bukan tidak teliti karena kita mencobanya bilangan orde yang merupakan bilangan bulat. Padahal orde reaksi itu barangkali pecahan gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya fasilitas software, komputer nggak masalah. Bisa kita buatkan program bahwa yang nguji orde diurut atau secara acak terserah, tapi kalau komputer biasanya kita buat program membuat kita harus mengurut supaya bisa terbaca dengan baik gitu ya. Kalau bikin program pasti terurut. Nah, akhirnya orde berapapun bisa kita dapatkan ya. Kalau zaman saya dulu program komputernya harus buat sendiri. Metodenya apa? Metode Runge Kutta misalnya. Harus nyusun sendiri. Jadi programnya sendiri sudah barisnya banyak. Sekarang tentang Runge Kuttanya sudah disatukan ya jadi satu paket. Kita panggil saja paket tersebut ya. Atau pakai metode simplex, nanti tinggal dipanggil saja. Metode itu diwakili oleh satu fungsi tertentu, kemudian bisa dipanggil dan dipakai gitu ya. Jadi sekarang program-programnya pendek-pendek. Kalau dulu sampai berhalaman-halaman gitu ya. Jadi makanya kita belajar komputasi proses untuk mendukung itu. Kemudian sekarang Excel pun sudah bagus ya. Akhirnya banyak juga yang ingin mencoba atau menyelesaikannya berapapun ordenya supaya langsung sekaligus dapat dijumpai, maka digunakan metode diferensiasi. Kesulitan mendapatkan data laju reaksi untuk setiap konsentrasi tidak jadi masalah lagi ya. Karena di Excel kita nanti tinggal ditampilkan, dialurkan, kemudian diarahkan kursornya ke salah satu data, kemudian klik kanan, cari melalui add trend line gitu ya. Nah, di situ fungsi-fungsinya banyak, bisa eksponensial, bisa polinomial gitu ya. Nah, nanti boleh kalau pertanyaannya kenapa bentuknya eksponensial, kenapa polinomial, tidak ada jawaban karena menebak konsentrasi fungsi T-nya adalah sembarang saja. Yang penting data dengan model cocok sudah selesai. Gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa pakai itu, yang penting cocok selesai. Kenapa? Karena yang kita sebut dengan empiris. Nah, nanti cari R-nya adalah turunannya, turunan pertamanya, ya. Jadi makin lama makin mudah. Jadi mengolah datanya semakin cepat, ya. Oke, ada pertanyaan selain yang tadi saya sebutkan? Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan saja bab yang berikutnya, yaitu tentang reaktor ideal. Saya akan share screen. Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Saya buat full screen sekarang ya. Oke. Kita akan bahas mengenai reaktor ideal. Jadi sebenarnya reaktor, kalau ada reaktor ideal berarti ada reaktor non ideal. Jawabnya iya. Ya, yang di dalam perhitungan kita hanya bahas reaktor ideal. Tetapi yang dalam kenyataan reaktor itu adalah tak ideal. Nah, tapi bisa juga kita coba pilihkan kondisi supaya mendekati ideal. Ya. Sama seperti kalau kita belajar gas gitu ya. Yang paling dikenal dan begitu sudah belajar satu kali langsung ingat adalah gas ideal. Ya. Kalau ditanya bagaimana persamaan keadaan gas ideal, semua orang langsung ingat. Oke, walaupun kalian pangan ya, kita tetap bisa menangani materialnya selain padat, cair juga ada gas. Ya. Di depan sekali saya sudah menampilkan bahwa contoh reaksi hidrogenasi. Ya. Misalnya hidrogenasi trigliserida yang punya ikatan rangkap atau minyak tak jenuh. Ya. Nah,
Dihidrogenasinya pakai gas hidrogen, berarti kita menangani gas juga. Ya. Oke, kalau saya tanya persamaan gas ideal, persamaan keadaan gas ideal, seperti apa? Sekali belajar juga biasanya langsung ingat itu. PV sama dengan nRT. Nah, kan gitu. Ya, gampang ya. Nah, sekarang kalau tanya persamaan gas non ideal. Kalau non ideal berarti faktor-faktor yang benar-benar terjadinya masuk ke situ. Akhirnya persamaannya jadi terkoreksi, menjadi lebih panjang. Ya. Nah, siapa yang mencoba membuat koreksi terhadap gas ideal supaya cocok untuk gas non ideal atau gas nyata? Nah, mungkin ada Van der Waals, ada Redlich Kwong, ada Redlich Kwong Soave gitu ya. Nah, masih banyak pokoknya peneliti-peneliti, ahli-ahli termodinamika mencoba untuk memberikan koreksi terhadap persamaan keadaan gas ideal supaya jadi cocok untuk persamaan gas non ideal atau gas nyata. Ya. Nah, begitu pula reaktor. Yang gampang untuk kita pelajari adalah kalau ideal. Nah, tetapi realnya adalah reaktor itu kalau dioperasikan baik di laboratorium maupun di lapangan, di industri dalam skala yang besar itu adalah non ideal. Nah, tetapi bisa juga nanti keadaan-keadaannya dibuat mendekati ke persyaratan yang ideal tadi ya supaya waktu desain barangkali kita menggunakan keadaan yang ideal. Nah, nanti kalau sudah real ini pasti tidak ideal, maka kondisi-kondisinya dibuat supaya mendekati ideal. Jadi menyimpangnya nanti dari keidealannya tadi tidak terlalu banyak. Ya, kalau menyimpangnya tidak terlalu banyak berarti hasil desainnya adalah sukses, gitu ya. Kami punya pengalaman nih sedang membuat reaktor atau mendesainkan reaktor, kemudian mengkonstruksinya. Kalau di laboratorium kita pakai reaktor yang kecil, ya, diameternya mungkin 1,2 atau setengah inch, ya, atau paling besar 1 inch, ya, 2,5 cm kira-kira, 1,2 atau 2,5 cm. Nah, alirannya bisa dikatakan ideal, ya di situ. Jadi cocok gitu ya dengan perhitungan-perhitungan. Nah, kemudian kalau kita buat dalam skala yang lebih besar, kemarin itu buat diameternya kira-kira 5 cm atau ke 7 cm ya, jadi 2 atau sampai 2,5 inch gitu. Mulai ada masalah-masalah. Kenapa? Karena bukan hanya aliran, tetapi pemanasan juga ikut andil. Karena pemanasannya tidak merata atau suhunya tidak bisa isotermal, jadilah alirannya juga agak terganggu, gitu ya. Nah, aliran terganggu berarti dia menyimpang dari ideal. Nah, apalagi reaktornya dibuat skala yang lebih besar lagi, ya. Tetapi untuk belajar pertama biasanya belajar yang ideal. Oke, ya. Jadi reaktor kalau saya ulang lagi ini sudah diberikan di pengantar reaktor industri di bab yang keberapa ya? Ketiga barangkali. Bahwa reaktor tempat berlangsungnya reaksi, kemudian berdasarkan aliran reaktor dibagi menjadi 2. Ada reaktor batch dan ada reaktor kontinu. Ya. Reaktor batch adalah atau reaktor partaian adalah reaktor yang diselenggarakan dengan loading umpan, reaksi, dan unloading campuran reaksi itu berlangsung berurutan, tidak bersama-sama. Ya, itu namanya batch. Jadi caranya pertama kita masukkan, kemudian sudah beres, reaktornya ditutup, kemudian dilangsungkanlah reaksi. Selama reaksi berlangsung tidak ada lagi pemasukan umpan. Ya, setelah reaksi selesai,
kemudian dibuka atau dikeluarkan campuran reaksinya, dan selama dikeluarkan campuran reaksi, reaksinya di dalam reaktor sudah selesai, tidak berlangsung juga. Jadi antara loading, reaksi, dan unloading itu berurutan, tidak diselenggarakan bersama-sama. Ya. Nah, yang kedua adalah sinambung atau continue, di mana ketiga proses tadi, loading, reaksi, dan unloading itu berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Ya, pasti kalau dengan kata-kata ini akan timbulnya, Bu, bagaimana orang si reaktan baru masuk kok udah reaksi gitu ya? Nah, bukan, maksudnya kelompok reaktan yang sedang masuk, ada kelompok reaktan yang sedang bereaksi, dan ada campuran reaksi. Jadi campuran reaksi reaktan sisa dan produk sedang keluar. Nah, proses yang sedang masuk, sedang reaksi, dan sedang keluar itu kalau kita potret, kita lihat peristiwa itu ketiga-tiganya berlangsung dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi ada aliran masuk dan keluar selama reaksi berlangsung. Kalau batch tidak ada, aliran masuk dulu selesai, baru reaksi, kemudian aliran keluar. Ya, kalau ini aliran masuk dan keluar selama berlangsung reaksi itu ada. Untuk reaktor batch itu semua biasanya belajar reaktor batch. Di kimia dasar kita belajar reaktor batch. Nanti kalian belajar kimia organik, ada praktikum kimia organik juga belajar reaktor batch atau menggunakan reaktor batch. Ya, biasanya skala-skala kecil menggunakan reaktor batch. Nah, kalau kebalikannya reaktor kontinu, nah ini biasanya diselenggarakan atau digunakan untuk penyelenggaraan reaksi dalam jumlah atau kapasitas yang lebih besar. Ya. Nah, kenapa? Karena membutuhkan bahan yang lebih banyak. Kalau skalanya kecil nanti banyak bahan yang kebuang. Gitu ya. Nah, untuk reaktor kontinu kita akan pelajari di sini. Kalau kalian nanti bertanya kepada mahasiswa teknik bioenergi di tingkat 2 ini, mereka belum belajar reaktor kontinu. Karena mereka dapat mata kuliah nanti khusus di semester depan atau di tingkat 3, bukan semester depan, semester 5 ya, semester 5 mereka belajar tentang reaktor kontinu. Ya, kalian karena tidak belajar tentang reaktor kontinu jadi diselipkan di mata kuliah kinetika reaksi ini. Kalian 3 SKS, kalau TB kinetikanya 2 SKS. Ya. Nah, kenapa kita belajar ini? Karena penyelenggaraan reaksi baik untuk proses pangan tidak selalu batch. Kalau jumlahnya banyak maka akan diselenggarakan dalam reaktor kontinu. Ya. Nah, reaktor kontinu tadi sudah saya sebutkan ada yang ideal dan ada yang non ideal. Ya, yang kita pelajari di sini hanya yang ideal saja. Kalau di teknik bioenergi karena di mata kuliah yang secara khusus itu nanti saya akan memberikan juga materi yang non ideal. Ya, tetapi untuk pangan saya hanya berikan yang ideal saja. Reaktor kontinu ideal kita bagi menjadi 2. Ada 2 berdasarkan idealnya tadi ada 2. Yang pertama adalah PFR atau plug flow reaktor atau reaktor aliran sumbat, bahasa Indonesianya disingkat jadi RAS. Ya. Ciri khasnya atau kriterianya kenapa dimasukkan ke dalam reaktor kontinu ideal. Ini ada yang menyebutkan juga reaktor pipa ideal, gitu ya. Tidak ada pencampuran ke arah aksial. Ya. Kemudian ideal yang kedua adalah kebalikannya. Jadi kalau RAS ini saya kalau mengajarkan saya katakan ini adalah ekstrim kiri misalnya ya. Karena ideal itu kan biasanya yang ekstrim-ekstrim ya. Ekstrim kiri. Nah yang satunya lagi sudah tentu harus seimbang. Ada ekstrim kanan. Nah, jadi yang ekstrim kanannya adalah kita sebut reaktor tangki ideal. Kalau yang tadi reaktor pipa ideal, ekstrim kiri, ekstrim kanannya adalah reaktor tangki ideal. Atau bahasa Inggrisnya Continuous Stirred Tank Reactor, disingkat jadi CSTR. Atau ada juga literatur yang menyebutkannya Mixed Flow Reactor, karena ada aliran pencampuran yang sangat sempurna. Atau bahasa Indonesianya reaktor tangki ideal kontinu atau RTIK. Ya. Nah, ciri khasnya kalau reaktor pipa ideal tadi adalah tidak ada pencampuran ke arah aksial. Kalau yang RTIK ini
pencampurannya sempurna. Jadi yang satu tidak ada, yang satu lagi sempurna. Maka saya katakan itu ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Nanti reaktor kontinu yang non ideal atau yang real itu ada di antara kedua ekstrim tadi. Kalau tadi ekstrim kiri, satu lagi ekstrim kanan, maka yang non ideal itu ada di tengah-tengahnya. Gitu. Ya, entah nanti tengahnya persis tengah-tengah atau tengahnya dekat ke kiri atau tengahnya lebih dekat ke kanan. Nah, maka dari itu jadi susah karena terlalu lebar. Jadi kita mempelajarinya biasanya setelah mempelajari yang ideal. Ya, tetapi sekali lagi untuk yang pangan tidak saya berikan. Kalau yang teknik bioenergi saya berikan untuk yang non ideal. Nah, sekarang mungkin belum terlalu jelas apa yang disebut dengan pencampuran ke arah aksial dan pencampuran sempurna. Ya, kita lihat saja masing-masing reaktor. Ya. Tadi reaktornya ada dua, batch dan continue. Continuenya dibagi dua, continue ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Yaitu ekstrim kiri misalnya pipa ideal atau RAS, ekstrim kanan ada reaktor tangki ideal atau RTIK. Ya. Nah, sekarang kita belajar dulu kalau yang batch. Kok batch ada ideal dan non-ideal? Jawabnya iya. Kalian selalu mempelajari reaktor batch saja. Nah, itu belum tentu ideal. Ya. Sebagai contoh atau kita gambarkan batch misalnya seperti ini. Sudah terlihatkah di layar? Ya, tentang reaktor batch. Udah ya? Nah, sekarang kita lihat yang kiri. Kita lihat yang kiri atas ya. Nah, ini reaktor batch. Kita lambangkan untuk reaktor batch. Kenapa? Karena tidak ada aliran masuk, tidak ada aliran keluar. Ya, jadi pokoknya di dalam reaktor ada pengaduk sudah saja. Nah, tetapi realnya barangkali begini, bukan hanya tangkinya saja, ya, tapi ada aliran atau ada pipa untuk memasukkan reaktan. Terus ini ada valve-nya, ada krannya. Jadi kalau alirannya sudah masuk ya udah tertutup, begitu ya. Nah, kemudian nanti ada aliran untuk mengeluarkan produk, ya. Nah, mungkin ke sini produknya. Kalau nanti ada fasa gas mungkin ke sini gitu ya. Jadi ada aliran untuk keluar tapi ini ditutup, alirannya ditutup kalau sedang reaksi berlangsung, ya. Contoh realnya gambar atau fotonya seperti yang kiri bawah. Ya. Jadi reaktornya ini. Nah, reaktornya ini. Volumenya kecil tetapi nanti ini diturunkan atau ini bagian bawah, ya, ini pemanasnya dinaikkan ke atas. Nah, kalau yang di sini dikasih jaket, ini jaketnya untuk pendingin, ya. Jadi nanti di sini masukkan coolant. Coolant itu mungkin air pendingin atau fluida pendingin. Nanti keluar di sini fluidanya sudah hangat. Jadi kalau nanti reaksinya misalnya eksoterm menghasilkan panas, maka fluida pendingin ini yang akan menyerap panasnya. Sehingga suhu di dalam reaktor tetap menjadi konstan. Gitu ya. Nah, kalau pakai pendingin suhunya rendah, tapi kalau suhunya harus tinggi, maka ini pakai pemanas. Bukan air pendingin tapi air pemanas. Ya. Atau pakai furnace, ya, pakai pemanasnya elektrik ya, furnace seperti ini. Kami di lab punya beberapa reaktor ini dari skalanya yang kecil 100 ml, kemudian skalanya ada yang besar juga lebih besar 200 ml, 300 ml, 500 ml, kemudian 2 liter dan 500 ml, 1 liter, 3 liter, kemudian 20 liter dan punya yang 200 liter. Ya. Jadi ada batch juga skalanya yang besar sampai 200 liter. Jadi kami kalau sekali membuat kami biasanya dipakai untuk membuat katalis misalnya atau membuat adsorben. Kalau 200 liter kita bisa membuat dan hasil produknya bisa sampai di sekitar 30 sampai 35 kilo. Ya. Karena sebagai contoh kemarin penelitian untuk oksigen konsentrator, ya. Teman-teman dari FTMD dan STEI membuatkan alatnya, ya, konsentrator tadi dengan sistemnya. Kemudian kami bantu dengan membuatkan material adsorbennya. Nah,
alat-alat yang mereka buat skalanya besar, ya, supaya menghasilkan misalnya 1 liter oksigen per menit, begitu ya. Atau paling tidak berapa ya, mungkin setengah liter per menit, tapi yang dibutuhkan sebenarnya 1 liter per menit. Nah, untuk itu adsorbennya dipasangkan ke dalam alat ini bisa sekitar 1 liter, 1 kilo, bahkan lebih. Nah, kalau kita bikinnya skalanya kecil-kecil, nggak kekejar. Ya, jadi kami menggunakan reaktor yang skalanya 20 liter. Nah, sekali bikin kalau 20 liter adalah bisa dapat sekilo sampai 2 kilo. Ya. Nah, tetapi jangan-jangan agak kebuang-buang sebagian karena biasanya pasti ada yang tidak terambil, ada yang tercecer begitu ya. Jadi kami membuat skalanya yang lebih besar. Pakai reaktor yang 200 liter, maka sekali buat bisa dapat 25 kilo. Gitu ya. Tapi ya harus kerja keras karena skalanya besar. Nah, sistemnya adalah batch. Jadi kalau batch tuh bikin reaksinya misalnya 1 hari, tapi 5 harinya adalah menyelesaikan pembuatan di depan sebelum masuk reaktor dan penyelesaian di belakang setelah selesai atau setelah keluar dari reaktor. Ya. Nah, jadi cukup heboh lah ya. Cukup heboh, jadi kerjaannya banyak. Jadi di Ganesha, di Labtek 10, di teknik kimia sudah kayak pabrik. Ya. Kita produksinya dalam skala yang harus lebih besar karena kalau nggak bisa dicoba untuk di alat-alat yang dibuat oleh teman-teman FTMD dan STAY tadi. Ya. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi kalau skalanya batch, mana kursor saya? Nah, jadi kalau reaktornya batch dimasukkan, kemudian setelah dimasukkan reaksi diselenggarakan. Setelah selesai reaksi kemudian dikeluarkan semuanya ya. Jadi kayak ini furnace-nya diturunkan, ini bagian atasnya diangkat, dibuka, kemudian nanti diambil bagian bawahnya dituangkan ke alat yang berikutnya. Nah, akibatnya ya ini nih, kerugiannya biaya tenaga kerja menjadi tinggi. Ya, biaya operasi juga tinggi dan sering mengalami shutdown. Maksudnya sering mengalami shutdown adalah reaktornya dihentikan karena kita akan loading umpan atau akan mengeluarkan unloading campuran reaksi. Ya, maksud sering startup dan shutdown. Jadi waktu yang dipakai cuma untuk buat reaksi cuma sebentar, sisanya untuk memasukkan atau loading atau mengeluarkan unloading. Ya. Nah, kualitas produk menjadi sulit dikendalikan karena batch yang satu dengan batch yang kedua bisa saja ada sesuatu tidak berjalan dengan mulus. Ya. Tetapi keuntungannya kalau pakai sistem batch, fleksibilitas operasinya menjadi lebih tinggi, biaya instrumentasinya menjadi lebih rendah ya. Nah, ini ada kelihatan animasinya. Ini di video yang saya tayangkan sebelum memasuki reaktor industri sudah ada di videonya ya. Nah, ini untuk di slide-nya saya tulis atau saya tampilkan kembali di sini ya. Jadi misalnya nih memasukkan asam sulfat dan tadi apa ya. Nah, kemudian setelah selesai masukkan, biarkan reaksi. Setelah reaksinya selesai, ini warnanya menjadi merah, keluarkan semua. Kemudian masukkan kembali reaktan-reaktannya. Gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan reaktor batch ideal? Reaktor batch ideal, ini kalau diperhatikan kan ada pengaduknya ya. Ini juga ada pengaduknya. Nah, pengadukannya dengan laju yang cepat sehingga merata. Coba dilihat nih warna merah-merahnya. Ya, ini antara sodium format dengan asam sulfat, hijau, biru, kemudian tercampur menjadi rata. Lihat merahnya di setiap titik adalah sama. Ya, jadi yang namanya ideal itu adalah kalau kita ngambil sampel di titik ini, di titik ini, di titik ini, di titik ini, dan seterusnya di setiap titik yang berbeda, itu nilainya akan sama untuk waktu yang sama. Jadi kalau kita ngambil sampel di titik sini saja untuk waktu tertentu, itu sudah mewakili konsentrasi di setiap titik di dalam reaktor. Itu namanya ideal. Artinya supaya bisa demikian, supaya bisa dimanapun sama atau homogen, berarti pengadukannya lajunya harus tinggi.
Biasanya mahasiswa kalau menyelenggarakan reaksi di laboratorium, persamaannya menggunakan reaktor batch ideal, tapi pelaksanaannya tidak. Ya, kenapa? Karena pengaduknya kalau dibuat lajunya tinggi, takut tumpah-tumpah, takut nyiprat sana, nyiprat sini katanya. Jadi pengadukannya tidak maksimal atau tidak membuat homogen. Ya. Sebenarnya bisa diakali dengan cara dikasih baffle di sini. Ya. Jadi pengadukannya pelan-pelan. Akibatnya kalau pelan-pelan maka di sini mungkin masih tadi hijau, di sini masih sedikit biru ya, tidak merah semuanya. Ya, tidak sama merahnya. Jadi sini agak kehijauan, misalnya sini agak kebiruan gitu. Itu artinya pencampurannya tidak sempurna. Nah, untuk reaktor batch ideal adalah pencampurannya harus sempurna. Sehingga nanti di setiap titik konsentrasinya itu sama untuk waktu yang sama. Ya. Nah, jadi yang selama kita pelajari saat ini sebenarnya adalah reaktor batch ideal. Nah, nanti kalau dilakukan di laboratorium supaya dekat juga ideal, kalian harus memutar motor supaya dengan RPM atau laju putaran yang tinggi supaya homogen, betul-betul cepat sekali homogennya, ya. Sehingga nanti diterapkan ke dalam persamaan menjadi cocok. Kalau tidak, nanti banyak, Bu, kenapa konsentrasinya kok naik turun? Nah, itu kalau sudah naik turun artinya tidak ideal lagi atau karena pencampurannya tidak sempurna, ya. Kemudian ini neraca massa untuk reaktor batch yang ideal, ya. Jadi karena tidak ada aliran masuk dan tidak ada aliran keluar, berarti laju alir masuk dan laju alir massa keluarnya sama dengan 0. Dan persamaan neraca massa umumnya adalah laju akumulasi sama dengan laju input dikurangi laju output ditambah laju karena reaksi. Input dan outputnya bernilai 0. Jadi laju akumulasi sama dengan laju karena reaksi. Ya, jadi laju akumulasi sama dengan laju massa yang bereaksi. Nah, laju akumulasi adalah kalau jumlah molnya kita nyatakan dengan notasi M, jadi dMA per dt sama dengan laju karena reaksi. Nah, kita mendefinisikan laju reaksi atau RA itu adalah banyaknya zat yang bereaksi, ya, dilihat lagi bahwa untuk R ini ya, adalah banyaknya mol yang bereaksi, atau mol yang, ataunya gini ya, atau mol yang terbentuk ya, per satuan volume atau tempat berlangsungnya reaksi per waktu. Nah, itu definisinya. Jadi kalau akumulasi ini satuannya adalah mol per waktu. Ya. Jadi kalau di sini satuannya adalah mol per volume per waktu, maka supaya sama kita harus kalikan dengan volume. Nah, gitu ya. Jadi kenapa dMA per dt sama dengan RA kali V. V-nya adalah volume. Ya. Volumenya V. Gitu. Nah, kemudian jika volumenya tetap, ya, maka ini dMA per volume bagi dt. Gitu ya. Ini sama dengan RA. Gitu. Jadilah RA sama dengan mol per volume itu yang kita kenal dengan konsentrasi. Jadilah dCA per dt. Ya. Jadi kapan RA itu boleh diganti jadi dCA per dt? Jawabnya kalau diselenggarakan di dalam reaktor batch. Ya, jadi kalau diselenggarakan di dalam reaktor batch maka RA sama dengan dCA per dt. Kalau reaktornya nggak batch nggak berlaku. Ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Ini adalah reaktor batch yang ideal. Jadi kontrol volumenya, ini yang di bawah ya. Kontrol volumenya begitu.
Kenapa? Karena konsentrasi di setiap titiknya untuk waktu yang sama itu adalah sama. Jadi konsentrasi di titik manapun itu akan sama. Jadi kontrol volumenya menjadi titik-titik yang hitam ini. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan yang berikutnya. Ini soal, ya, gampang ya. Tadi reaksi etilen klorohidrin, ya, kita sebut saja ini jadi EK, gitu kita singkat ya. Dengan sodium bikarbonat, nah ini rumusnya ingat kalau ini NaHCO3, menjadi etilen glikol. Aduh, kita biasanya suka jadi lupa. Oke, kita sebut saja EG. Nah, ini ya. Kemudian NaCl dan CO2. Kalau kalian nanti lihat ya, zat-zat yang bereaksi ini kemudian ditampilkan nanti jadinya EK tambah NaHCO3 menjadi EG tambah NaCl tambah CO2. Ini Na-nya sama-sama 1, ini CO3 jadi CO2. Nah, sini etilen sama-sama etilen. Nah, kloro ini kan kloronya juga 1 ya, jadi Cl-nya pindah situ. Jadi nanti koefisien stoikiometrinya kalau diselidiki akan sama dengan 1 semua, ya. Nah, reaksi ini dilangsungkan di dalam reaktor batch secara isotermal pada suhu 82 derajat Celcius. Reaksi ini berorde 1 terhadap masing-masing reaktan. Nah, berarti berorde 1 terhadap EK dan berorde 1 terhadap NaHCO3. Ya, jadi persamaan kinetikanya ini. Etilen klorohidrin, berarti ini ada minusnya. Persamaan kinetiknya begitu. Kemudian nilai konstanta laju reaksinya pada suhu 82 derajat Celcius tadi adalah 5,2. Nah, ini nilai K-nya. Konsentrasi reaktan mula-mula masing-masing 0,8. Jadi berarti CEK awal itu adalah 0,8 molar. Kemudian CNaHCO3 ini juga 0, saat awal 0,8 molar, gitu ya. Kemudian tentukan waktu reaksi yang diperlukan jika reaksi ingin terkonversi sebanyak 90%. Jadi ini menunjukkan nilai X K-nya adalah 0,90% atau 0,9. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang tanya berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi kita sudah punya persamaan kinetiknya. Karena dia dilangsungkan di dalam reaktor batch, ini mungkin, nah jadinya seperti ini ya. Kemudian konsentrasi NaHCO3-nya karena ini koefisien stoikiometrinya sama dan awalnya sama, maka konsentrasi EK di setiap saat akan sama dengan konsentrasi NaHCO3. Di setiap saat. Jadi bisa kita ganti sama dengan laju reaksinya seperti min REK sama dengan K kali CEK orde 2. Ya, diselenggarakan di dalam reaktor batch. Jadi berlaku dCEK per dt ya, sama dengan K kali CEK kuadrat ya. Karena dCEK per dt sama dengan REK ya, REK. Ya. Nah, udah gitu tinggal dikumpulkan, kita integrasikan. Nah, hasil integrasinya ya. Hasil integrasinya tinggal dipindahkan ke ruas kiri si EK, CEK-nya. Nah, hasil integrasinya seperti itu, kemudian dimasukkan nilai-nilainya
kita akan dapatkan waktu yang dibutuhkan untuk reaksi mencapai konversi 90% adalah 2,16 jam. Ya. Dah. Ini terjadi kalau reaktornya adalah batch ideal. Ya, sehingga berlaku persamaan ini. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Bagaimana Fatima? Halo Fatima, selamat pagi. Suara saya masih terdengar? Terdengar Bu. Terdengar Bu. Berarti Fatimanya nggak ada di depan ya, nggak di depan komputer. Ini mahasiswa ingin jadi sarjana tetapi kuliahnya nggak serius. Ya, coba lihat dosennya. Kami berdua dengan Pak Wawan nih, Pak Wawan sedang ada aktivitas menyiapkan praktikum ya. Jadi mungkin tidak mengikuti di depan ini, tapi dia suaranya mendengarkan. Biasanya kami begitu sambil beraktivitas kuliah walaupun bersama-sama kita dengarkan juga supaya nyambung ya. Tapi kalau di kelas, kalau di kelas mungkin berbeda. Pak Wawan misalnya harus di lab, saya kuliahnya di kelas. Nah, itu memang jadi susah. Tapi kalau online ini padahal Pak Wawan sambil ngerjain yang lain tuh bisa ya dengar. Jadi saya berharap Fatima kalau misalnya sedang sarapan atau apa juga harusnya sih sambil dengar ya. Kecuali kalau memang tidak serius. Meninggalkan ruangan. Tadi saya menyalain mic-nya tapi nggak bisa. Jadi akhirnya saya pindah device dulu. Oh gitu ya. Mudah-mudahan nanti udah lancar ya. Oke, saya akan nyapa lagi. Figlia. Iya Bu. Ya, ada yang ingin tanyakan? Mas, aku mau tanya yang ini sih Bu, yang konversinya. Ya, kenapa? Dikalinya tadi kenapa 0,1 dan bukan 0,9? Konversinya 90%. Jadi namanya X-nya ya. X-nya 0,9. Ya. Tapi masuknya kenapa 0,1 katanya mana? Nah, ini ya. Itu ya. Kalau terkonversi 90% berarti reaktannya sudah bereaksi 90%. Jadi yang tersisa 0,1. Karena yang dimaksud dengan di sini adalah CEK. Jadi kalau CEK berarti konsentrasi yang belum bereaksinya. Gitu ya. Jadi 0,1-nya dari situ. Kalau konversi adalah yang sudah bereaksi atau yang bereaksi dibagi dengan awal. Kalau yang di sini ditanya konsentrasi yang ada sisanya itu. Berarti tinggal yang sisanya 0,1. Ya. Sebenarnya kuliah online enak juga bisa sambil kerja yang lain, tetapi kalian peserta kuliah soalnya ya, bukan dosen. Kalau dosen, oh ini yang ngulang yang ini ya. Nah, ingat. Nah, dosen kan udah berulang-ulang. Ya, tapi kalau kalian harus fokus. Karena ini pertama, jangan sampai ikut yang kedua kali, kecuali kalau memang mau ikut 2 kali. Tapi saya sangat yakin tidak akan ada yang ingin ikut 2 kali ya. Yuk kalian harus belajar yang bagus, jangan sampai nanti generasi ini disebutnya generasi yang aduh sekolahnya seperti tidak serius gitu ya. Nanti kalian sendiri yang rugi. Walaupun kita sebenarnya tidak ingin situasi yang meminta kita seperti ini ya. Tapi juga jangan membuat situasi ini dijadikan alasan kemudian dapat dispensasi. Nggak ada. Kalau sudah di lapangan di masyarakat nggak ada dispensasi, nggak mau tahu. Ya, nah oleh sebab itu kalian kalau kuliah beda dengan di SMA. Dispensasi pokoknya sampai lulus. Karena setelah lulus SMA kan masih mau sekolah. Tapi kalau mau kerja juga nggak boleh.
Kalau langsung lulus SMA terus mau kerja gitu ya, nggak sekolah, nggak kuliah dulu, kan dunia kerja tidak akan mentolerir atau tidak akan memberikan dispensasi seperti yang kita harapkan karena pandemi, nggak ada, ya, nggak ada, dan nggak boleh merengek-rengek untuk minta dispensasi. Kalau nggak suka ya silahkan angkat kaki, nanti begitu. Ya, jadi kalau kita kerja di suatu tempat, kemudian kita minta dispensasi. Aduh, yang ini saya belum pernah diajarkan, jadi nggak bisa. Ya udah, berarti kita tidak akan dipromosikan, ya silahkan aja. Begitu ada yang lain yang bisa, maka kita akan digeser. Ya, misalnya masih dalam tahap percobaan 3 bulan, dipilih, diterima misalnya 4 orang, 5 orang, kemudian mau dipilih 1, ya pasti dicari yang paling menguasai tentang pekerjaan itu. Jadi nggak ada dispensasi lagi. Kalau sudah di tempat pekerjaan kita merengek-rengek, nggak bisa lagi. Ya, karena dunia kerja ya dunia kerja. Misalnya saya tidak mau kerja, saya maunya jadi entrepreneur, ya silahkan juga. Tapi kalau misalnya kita mencari project untuk dapatkan misalnya orang yang mau membeli produk kita atau orang mau memberikan pekerjaan atau project kepada kita minta dispensasi, toleransi karena saya lulus dari masa pandemi, nggak bisa juga. Ya, semua di dunia nyatanya nggak ada. Di pendidikan suka minta dispensasi. Nah, saya pikir dulu mahasiswa suka minta seperti itu. Kami kami jarang memberikan. Kenapa? Karena untuk belajar bahwa nanti itu nggak ada yang seperti itu. Jadi jangan minta-minta saat kuliah. Karena kalau saat kuliah banyak dispensasi, yang dimaklumi, nanti repotnya saat sudah di masyarakat. Kita jadi nggak belajar. Karena dapat dispensasi, tenang aja. Di masyarakat nggak bisa lagi. Kalau nggak bisa ya sudah. Kalau nggak menguasai ya sudah, gitu saja. Ya. Jadi seriuskan belajarnya. Jangan menganggap seperti saat di SMA ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akan lanjutkan untuk reaktor ideal yang berikutnya. Kalau tadi batch, sekarang idealnya adalah continue. Ya, reaktor ideal yang continue ada 2. Permisi, 1, Bu. ya. Saya ingin tanya Bu soal yang tadi. Gimana, Andrew? Itu 82 derajatnya nggak kepakai apa-apa ya Bu ya? Enggak. Okay. Kan di dalam persamaan kinetiknya cuma butuh K. Reaksinya adalah isotermal. Isotermal berarti berlakulah ini dan nilai K-nya adalah konstan. Gitu. Nah, karena ini reaksinya reaksi real. Ya, jadi kalau nanti ini diambil dari literatur, misalnya kita membutuhkan mau benar-benar mereaksikan etilen klorohidrin dengan sodium bikarbonat untuk mendapatkan etilen glikol dan NaCl dan CO2. Nah, lumayan kita bisa pakai suhu ini dan nilai konstanta laju reaksinya sekian. Ya, ini kasusnya real. Tetapi nilai 82-nya dalam perhitungan nggak dibutuhkan. Ya udah. Ya, kalau nggak dibutuhkan ya sudah gitu. Tapi kalau kita nanti mau menyelenggarakan reaksi yang sama, tetapi suhunya misalnya 80 atau 70 derajat Celcius, maka nilai K-nya nggak boleh kita pakai yang ini. 5,2 hanya untuk di 82 derajat Celcius. Karena kalau di 80 derajat atau di 70 derajat nilainya pasti beda lagi. Nilai K kan bergantung kepada temperatur. Itu ya. Itu Andrew. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya. Permisi Bu. Ya, apa Aldi? Ya, Bu izin bertanya Bu. Ini kan kalau di soal diketahui reaksinya berorder 1 gitu kan Bu. Tapi ya. Ketika udah mencapai hasil integrasi itu kan kayak rumusnya tuh mirip kayak yang order 2 gitu. Nah, itu coba baca kalimatnya. Gitu. Ya, betul. Baca kalimatnya dengan baik nih ya. Reaksi ini berorde 1 terhadap masing-masing reaktan. Di reaktannya ada berapa? Ada 2 Bu. Iya,
Jadi berarti berorde 1 terhadap EK, berorde 1 terhadap NaHCO3. Kan terhadap masing-masing. Ya. Nah, kemudian konsentrasi EK sama dengan konsentrasi NaHCO3. Jadi nilai NaHCO3-nya saya ganti dengan CEK lagi. Ya. Jadilah CEK kali CEK. Jadi konsentrasi EK dikali konsentrasi EK. Kan jadi konsentrasi EK kuadrat. Ya. Oke Bu, makasih Bu. Ya. Sekali lagi ya. Berikutnya, jadi yang ideal berikutnya adalah untuk reaktor kontinu. Reaktor kontinu ada 2 yang ideal, ekstrim kiri, ekstrim kanan yang tadi saya sudah sebutkan. Yang ekstrim kiri kita sebut reaktor aliran sumbat masuk ekstrim kiri misalnya ya. Nah, nanti benar-benar reaktornya begini ya. Ini furnace nih, ini reaktornya sebenarnya kita punya reaktor yang ukurannya kecil. Ini paling kalau diisi katalis itu sekitar kurang dari 10 gram, 8,5 gram biasanya udah maksimal ya. Jadi di dalamnya sini ada reaktornya. Ya. Ada reaktornya di dalam sini. Jadi kalau dibuka atau diperbesar jadi seperti ini nih, seperti yang di kanan ya. Jadi ini ada ininya dibuka. Kalau dibuka nanti di dalamnya jadi ada reaktor begini. Ya. Ada reaktor begini terus di luarnya furnace gitu. Ya. Jadi nanti dibuka di dalamnya ada reaktornya. Diameternya lebih kecil, kira-kira 2 cm lah. Ya. Ini juga sama. Kalau ini ditutup yang bawah ditutup pintunya ya, ini pintunya tutup ke sini, jadi kotak saja dari luar. Nah, ini juga ada, kami punya reaktor seperti ini, kalau ini agak telanjang ya. Nah, tetapi bagian ini tetap tertutup. Kenapa? Karena di sini ada beberapa peralatan, ada pemanas dan sebagainya, jadi dibuat tertutup. Nah, reaktornya sendiri ada di sini. Ya. Ini juga ada furnace-nya. Furnace-nya kayak gini, tubular juga. Terus nanti kalau yang ini furnace-nya dibuka, di dalamnya nanti ada reaktor gitu. Bawah ya. Nah, ini reaktor di dalamnya. Sama dengan ini. Ini reaktornya juga nih. Masuk ke dalam sampai ke bawah sini. Ya. Nanti di sini sambungkan dengan aliran-aliran yang untuk dilanjutkan ke separator, dilanjutkan ke kondensor, macam-macam. Ya. Nah, tetapi dalam menentukan neraca massa seringkali digambarkan reaktornya tidur. Ya, dalam benerannya reaktornya berdiri, tapi dibuat neraca massa seringkali reaktornya digambarkannya tidur supaya menghemat tempat. Tetapi di samping itu karena yang dimaksud dengan reaktor pipa ideal ini dikatakan mana nih? Tidak ada pencampuran ke arah aksial, ya. Nah, ke arah aksial tuh ke arah yang mana ya? Nah, kalau dia tidur, orang Indonesia membaca dari kiri ke kanan. Jadi pasti aliran masuk selalu masuknya dari kiri, keluarnya dari kanan. Jadi yang dimaksud dengan aliran aksial adalah aliran yang dari sisi masuk sampai ke sisi kanan atau sisi keluaran. Jadi aksialnya adalah ke sini. Ya, kalau ke pinggir sini ke arah radial, ya, karena ini adalah bentuknya silinder. Ya, jadi ke arah aksial itu maksudnya ke arah ke kanan. Nah, kalau berdiri ke arah aksialnya kemana? Ini reaktornya yang berdiri nih, yang di kanan, yang di kiri sini, atau di kanan di kumpulan reaktor di kanan. Yuk, saya tanya Florence, arah aksialnya kemana kalau reaktornya berdiri? Dari atas ke bawah, Bu. Atas ke bawah. Oke, Afrizal, kalau menurut kamu yang disebut dengan arah aksialnya kemana? Afrizal? Iya, Bu. Kalau ke arah aksialnya untuk reaktor yang berdiri ini kemana? Arah aksialnya, ya? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Nah, betul atas ke bawah kalau alirannya adalah down flow. Alirannya masuknya dari atas turun ke bawah.
Tapi reaktor tidak selalu dioperasikan dengan aliran dari atas ke bawah. Bisa saja reaksinya dialirkan dari bawah naik ke atas. Nah, kalau dari bawah ke atas, maka yang disebut dengan aksial adalah yang ke atas. Ya, kalau upflow aksialnya ke arah sana. Karena kan ngalirnya begitu. Tapi kalau downflow betul ke bawah. Nah, jadi agak susah kalau yang vertikal ya, mendingan kita buat yang horizontal saja. Tapi kalau sudah mengerti, maka nggak masalah untuk downflow maupun upflow kita sudah paham, kita bisa terapkan. Ya, oke. Jadi diasumsikannya reaktor pipa ideal seperti ini. Tidak ada pencampuran ke arah aksial sehingga aliran campuran reaksi atau aliran reaktan atau campuran reaksi berarti reaktan sudah mengandung produk juga. Dia akan bergerak di sepanjang reaktor seperti sumbat yang bergeser. Ya, jadi misalnya kalau di sini seperti sumbat, pindah sini gitu ya terus. Jadi bukan berantakan gitu ya. Nah, konsentrasi umpan akan berubah di sepanjang reaktor. Jadi kalau di titik sini konsentrasinya masuk dengan CI, di sini nilainya sudah bukan CI lagi. Misalnya C1, di sini C2, di sini C3, di sini C4, di sini C5. Pokoknya pas keluar jadi C0 atau CO, gitu ya. Jadi konsentrasi akan berubah di sepanjang reaktor. Mungkin yang atas ini enak untuk dilihat tentang aliran. Ya, alirannya kok nggak jalan. Kemarin dicoba bagus. Bentar ya. Ya. Oke, bisa dilihat? Bisa, Bu. Ya. Jadi seperti yang dimaksud dengan seperti sumbat nih, lihat, coba perhatikan. Ya, birunya ini putih juga batasannya gitu ya. Nah, ini maju terus ke sana. Jadi yang disebut dengan sumbat yang bergeser seperti ini. Jadi dia bentuknya seperti sumbat saja. Jadi tidak langsung bercampur semua ke sini gitu ya. Nah, jadi bergeser sampai keluar ke sana. Nah, itu yang disebut dengan sumbat seperti sumbat yang bergeser. Nah, artinya konsentrasi di setiap titik menjadi berbeda di antara titik masuk dengan titik keluaran, ya. Jadi kalau titik masuk ke sini konsentrasinya misalnya CA0, nanti di sini CAF, maka di sepanjang reaktor konsentrasinya berubah. Misalnya di titik ini konsentrasinya CA, di titik sini konsentrasinya bukan CA lagi. Misalkan kita definisikan CA plus DCA. Gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita membuat kontrol volumenya menjadi seperti ini. Ya, membuat kontrol volume di batasan ini dan ini. Ya. Kita buat neraca massa pada kontrol volume tersebut seperti biasa, laju akumulasi sama dengan laju input kurangi laju output dikurangi laju karena reaksi atau ditambah karena laju reaksi. Ya. Kalau reaktan nanti berkurang ya, kalau berkurang seperti posisi keluaran, jadi minus laju output, minus juga laju karena reaksi kalau untuk reaktan. Ya. Nah sekarang kita coba lihat kontrol volume ini. Laju akumulasi ya, sama dengan laju input. Laju inputnya di sini. Ya. Laju outputnya adalah di sini. Ya. Kita operasikan reaktor kontinu ini ada 3. 1, startup saat mulai. Kalau saat mulai berarti laju akumulasi pasti ada nilainya. Kemudian saat steady, saat sudah
sudah mantap ya, sudah steady. Kemudian sudah tunak, satu lagi saat mau shutdown. Kalau start up dan start down itu unsteady, ya tidak tunak. Nah, yang kita buatkan sekarang baca masanya jika keadaan tunak. Ya. Nah, karena keadaan tunak maka laju akumulasi sama dengan 0. Laju inputnya, nah di sini ya, konsentrasinya Ca, laju alirnya Q0, jadi Q0 kali Ca. Q0 laju alir volume, berarti misalnya liter per detik atau liter per jam. Ca adalah mol per liter, jadi kalau dikalikan menjadi mol per jam. Ya, jadi laju masuknya, laju alir molar masuknya mol per jam. Nah, kemudian di titik keluaran laju alir volumenya sama, tetapi konsentrasinya Ca plus dCa. Kemudian selama di dalam segmen ini terjadi reaksi dengan laju reaksi min Ra dikalikan dV. Karena laju reaksi tadi kan satuannya mol per volume per waktu, jadi harus dikalikan dengan volume. Nah, volumenya adalah volume kecil kontrol volume ini kita dV, karena kalau volume keseluruhan dari batas kiri sampai batas kanan. Jadi kalau di setengah yang kecil ini kita sebut dV, ya. Jadi dikalikannya dengan dV. Oke, kita buka kurungnya. Ini ada QCA hilang, jadi Q dCA gitu ya, dan seterusnya. Kemudian pindahkan ke ruas kiri sebagian. Maka kalau disusun akan kita dapatkan seperti ini, ya. Jadi ini dCA, pindah dulu ke situ. Mungkin jadi begini, dCA ya, kali Q0 sama dengan, ini minus ya, ke sini jadi positif, jadi Ra dV misalnya gitu. Ya. Nah, kemudian disusun ulang si V dipindahkan atau dikumpulkan dengan Q0 gitu ya. Nah, jadi Q0-nya pindahkan didekatkan ke dV tapi jadi penyebut. Kemudian dCA dengan si Ra gitu ya. Nah, kalau Ra-nya mau kita pakai tetap minus, berarti dCA ini harus ada minus juga. Oke, kemudian diintegrasikan. Ya. Nah, V-nya kalau diintegrasikan maka jadi V per Q0, di mana V-nya adalah volume reaktor. Nah, V-nya volume reaktor ya. 0 sampai V. Kalau ini berarti dari CA0 sampai CAF. Ya. Maka kita dapatkan persamaan seperti ini. Kalau mau dibuat dalam bentuk konversi, kita tahu bahwa XA sama dengan, kalau volume tetap ya, CA0 min CA per CA0. Atau CA0 kali XA sama dengan CA0 kurangi CA. Nah ya, jadi boleh diganti CA-nya. Jadi CA itu adalah CA0 kali 1 min XA. Ya. Jadi kalau nanti ada DCA diturunkan, nah ini CA0 min CA0 kali XA. Ya, jadi kalau turunannya jadi tinggallah min CA0 EXA. Gitu ya. Jadi boleh DCA-nya kita ganti dengan CA0 kali DXA. Jadilah seperti persamaan ini. Nah, persamaan yang di bawah ini disebut persamaan perancangan atau persamaan evaluasi untuk reaktor RAS. Ya, reaktor pipa ideal. Sampai situ ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan? Fasa aktifah.
Iya, Bu. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada, Bu. Haidar Muhyiddin. Iya, Bu. Saya izin bertanya, berarti yang Devi itu yang di tengah tuh tadi volume si fluidanya pas saat tunak ya, Bu? Gimana? Yang mana? Yang Devi itu. Devi? Enggak, ini Itu kan raca massa kan persamaan umumnya seperti ini. Persamaan umum raca massa kan gini, laju akumulasi sama laju input dikurangi laju output dikurangi laju karena reaksi kalau reaktan ya. Nah, reaktor kontinu pasti dioperasikan saat startup, saat tunak dan saat shutdown ya. Nah, yang kita buat sekarang raca massanya adalah dalam keadaan tunak. Jadi kalau dalam keadaan tunak berarti laju akumulasi sama dengan 0. Ya. iya. Yang lainnya tinggal diisikan. Nah, kita membuat kontrol volumenya segini. Kita bangun persamaan raca massanya, kita dapat seperti ini. Ya, kita dapat persamaan raca massanya kalau diurut-urut disusun-susun kita dapat seperti ini. Nah, setelah itu kita integralkan. Kalau tadi kan cuma daerah sini saja ya. Kan cuma sepanjang DV ini saja. Kita integralkan mulai dari batas awalnya di sini, batas akhirnya di sini. Ya, jadi kita integralkan. Kalau ini dV sekian, kalau dari kiri sampai ke kanan sini, volumenya jadi dV. Jadi kita integrasikan dari 0 sampai V. Kalau konsentrasinya di sininya CA0, di sininya CAF. Jadi kita juga integrasikannya batasannya ini CA0 dan ini CAF. Begitu. Iya. Paham, Ya. Bu. Makasih. Oke. Yuk, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya maju. Itu RAS, ekstrim kiri. Sekarang kita belajar yang ekstrim kanan. Kalau ekstrim kanan katanya tidak ada pencampurannya adalah sempurna. Jadi biasanya gambarnya karena reaktor tangki jadi gambarnya bentuk tangki. Ya, bentuk tangki seperti ini. Tapi karena reaktor tangki ideal kontinu berarti ada aliran masuk dan ada aliran keluar. Ya. Ini kenapa dikasih pengadu? Karena kan definisinya reaktor tangki ideal. Jadi pengadukannya adalah sempurna, pencampurannya sempurna. Jadilah dipasang tanda pengaduk ini, gitu, ya. Jadi pencampurannya sempurna tadi. Kemudian realnya gambarnya seperti ini barangkali, ya, bentuk tangkinya. Ya, bentuk tangkinya seperti ini, tapi tidak terlalu kelihatan ini ada aliran-aliran masuk apa keluarannya, ya. Karena ini terlalu banyak pipa, jadi pipanya ada pipa pendingin barangkali, ada pipa pemanas atau memang pipa aliran untuk reaktan, ya. Kemudian bagian bawah ini nanti ada aliran untuk keluarannya, ya. Tetapi intinya simulasinya seperti ini. Wah, seperti tadi lagi. Sorry. Nah, udah kelihatan simulasinya? Tampakkah? Iya, kelihatan. Udah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Jadi ini ada dua reaktan, misalnya reaktan kuning dengan reaktan warna biru. Ya. Yang kuning ngalir terus, yang biru ngalir terus. Di sini reaksi terjadi. Ada pengaduknya nyampur. Ya. Kemudian ini ada aliran keluarnya. Wah.
Ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada aliran, ini kan sudah jadi merah ya, atau jadi pink. Ini ada aliran nih keluar. Mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Kalau ini karena dikasih tanda panah, yang ini tidak dikasih tanda panah jadi kurang kelihatan. Jadi bersamaan dengan ada yang mengalir, ada yang teraduk, ini ada yang keluar nih. Bisa kelihatan? Ya. Nah, itu yang disebut dengan reaktor tangki ideal. Jadi selama reaksi berlangsung ada aliran masuk dan ada aliran dan ada yang sedang bereaksi serta ada aliran yang keluar, ya. Jadi tangki ideal kontinu. Nah, karena dia diasumsikan pengadukannya sempurna, maka konsentrasi di setiap titik, ya, jadi konsentrasi di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, ini warnanya pink semua. Termasuk di titik yang keluaran di sini, nilainya adalah sama. Jadi konsentrasi di dalam tangki sampai konsentrasi di keluaran itu akan bernilai sama. Kalau misalnya diselenggarakan pada temperatur yang non isotermal juga sama. Temperatur di dalam tangki akan sama dengan temperatur di titik keluaran. Jadi intinya konsentrasi dan temperatur di setiap titik di dalam tangki sama, termasuk juga di konsentrasi keluarannya. Ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ini ekstrim yang kanan. Ya. Ada pertanyaan? Jelas ya? Pencampurannya sempurna. Jadi kita membuat neraca massa karena di titik ini dan seterusnya sama. Jadi kita buat neraca massanya di titik yang berbeda. Jadi kita buat neraca massa situ, ini aliran masuknya, ini aliran keluar. Di dalamnya sama. Ya. Oke, kita buat neraca massanya. Nah, jadi neraca massa persamaan umumnya kan sama ya. Laju akumulasi sama dengan laju input, dikurangi laju output, dikurangi laju karena reaksi. Nah, karena reaktornya reaktor kontinu, jadi kita buat neraca massa pada keadaan tunak. Jadi laju akumulasi sama dengan 0. Ya. Laju inputnya di titik ini. Ya, berarti Q0 kali CA0. Outputnya di titik sini. Ya. Berarti CA kali Q. Ya. Reaksinya di dalam reaksi ini, di dalam reaktor ini, berarti min RA dikalikan volume reaktor, seluruh reaktor. Nah, kalau tidak ada perubahan volume densitas, tidak ada perubahan volume, berarti laju alirnya yang masuk, laju alir volume yang masuk sama dengan laju alir volume yang keluar. Jadi persamaannya bisa kita ubah menjadi, atau kita susun menjadi seperti ini. Kemudian saya susun lagi, kita dapatkan. Ya. Nah, laju reaksinya min RA-nya ini adalah laju reaksi untuk di dalam reaktor dan konsentrasi di dalam reaktor sama dengan di titik keluaran. Ya, makanya disebut ini RA, bukan RA0 tetapi RA. Ya. Konsentrasi dalam reaktor sama dengan konsentrasi di titik keluarannya. Nah, atau kalau mau bikin pakai XA, tadi sudah dituliskan juga, misalnya saya tulisnya sini aja ya. CA sama dengan CA0 kali 1 min XA. Ya. Jadi DCA itu akan sama dengan nilainya CA0 kali DXA. Nah, gitu ya. Kalau pakai turunan. Nah, tetapi yang di sini nggak usah pakai turunan. Kok nggak diminta kok gitu ya. Jadi nggak usah kita pakai. Jadi kita pakai yang atas saja. Ya, kalau atas saja ini kan asalnya dari CA0 kurangi CA sama dengan CA0 kali XA. Nah, gitu ya. Jadi CA0 min CA kita ganti dengan CA0 kali XA.
Apa bedanya dengan RAS? Saya tuliskan yang RAS-nya di sini yang tadi di halaman sebelumnya. Persamaan perancangannya sama. Gitu. Ya, sama. Tetapi yang berbeda apa di bagian belakangnya? Bisa tolong disebutkan? CA0-nya sama? Dan belakangnya apa? Halo? Ini harus ditodong saja, nggak ada yang mau bantu? Gita Lutfi, apa nih belakangnya? CA0 kurang CA, Bu. RAS. Aduh. Ibu izin menjawab, Bu. Ya, apa? Minus integral dari CA0 sampai CAF DCA per minus RA, Bu. Iya. Terus yang bagian kalau pakai DXA? Kalau yang pakai DXA itu sama dengan CA0 dikali integral dari 0 sampai XAF DXA per min RA. Yuk kita bandingkan dengan RTIK yang di bawah. Ini RAS. Kalau pakai CA. Ini kalau pakai XDXA. Yuk kita bandingkan dengan yang di bawah. Ini kita supaya membedakan bisa saya tuliskan reaktor pipa ideal. Nah, misalnya di P gitu ya. Kalau tangki, reaktor tangki nih. Nah, gitu ya. Bedanya apa? Kalau dibandingkan. Ya, kalau dibandingkan apa bedanya? Ayo, ayo, ayo. Bangun, bangun, bangun. Nadia Putri Deyanti, apa bedanya? Yang pakai DCA dulu atau pakai CA dulu? Yang kiri. Iya, yang di mana letak bedanya? Kalau yang kiri tuh dia belum diinihin, Bu, belum diintegralkan, dan integralnya pun dari si konsentrasinya gitu, Bu. Bener nggak, Bu? Oke, kita simpan dulu ya. Sekarang saya minta Ratna Larissa. Apa bedanya yang kanan? Beda. Kalau yang RAS itu justru dia udah diintegralkan, Bu. Emang kalau diintegralkan, sekarang tanya lagi saya kepada Ratna dan juga tadi kepada Nadia ya. Emangnya kalau diintegralkan yang atas hasilnya sama dengan yang bawah? Misalnya yang ini diintegralkan hasilnya ini, kalau ini diintegralkan hasilnya jadi itu. Jadi kalau RAS diintegralkan jadi RTIK? Bu, misi izin jawab, Bu. Ya. Kalau menurut saya ini, Bu, kalau diintegralkan itu hampir mirip-mirip nanti hasilnya. Kalau yang RAS itu CA0 min CAF per min RA. Cuman bedanya di sini kalau menurut saya kan CAF di RTIK itu sama dengan CA di dalam reaktor gitu, Bu. Jadi
penulisannya cukup CA aja, nggak perlu CAF gitu. Mungkin. Kalau RA tuh apa RA? Kalau RA apa? Nah, RA itu kan gini. Laju reaksi A. Ini kan RA kan? Jadi kalian nggak boleh ini jadikan hasil integralnya langsung CA0 dikurangi CA, nggak boleh. Lawang RA-nya fungsi dari CA. Kalau RA-nya diganti fungsi CA, apakah boleh nih hasilnya jadi CA0 kurangi CA? Per min RA? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa. Jadi bukan berarti RAS kalau diintegralkan hasilnya jadi RTIK. Bukan. Berbeda sama sekali. Kan yang satu tadi ekstrim kiri, yang satu ekstrim kanan. Ekstrim kiri dan kanan nggak bisa disatukan. Itu dua hal yang berbeda, yang sangat bertolak belakang. Ya, jadi ekstrim kiri dan kanan nggak bisa disatukan. Jadi memang udah berhenti saja RAS persamaan evaluasi atau persamaan perancangannya seperti ini. RTIK persamaan perancangan atau evaluasinya seperti yang bawah. Udah. Nggak bisa diintegralkan. Kecuali nanti kalau dia berorde 0. RA-nya itu adalah satu nilai konstan, bukan fungsi dari CA, boleh. Nanti diintegrasikan hasilnya sama. Tapi bukan berarti sama, enggak. Itu kebetulan saja kalau reaksinya orde 0. Gitu. Ya. Jadi memang terpisah saja. Ini dua tutup yang berbeda, enggak, jangan dipaksakan disamakan, memang berbeda saja. Jadi kita kalau mau merancang reaktor RAS, reaktor pipa, kita yang ideal saja, reaktor pipa ideal, kita gunakan persamaan yang atas. Ya, yang ada integralnya. Kalau mau merancang RTIK, kita gunakan persamaan yang bawah. Untuk perancangan atau untuk evaluasinya. Titik, hanya itu. Ya, jadi misalnya merancang, kalau misalnya suatu reaksi berorde, tadi seperti apa? Berorde 2 ya, yang etilen klorohidrin tadi menjadi etilen glikol. Suatu reaksi berorde 2 ingin diselenggarakan di dalam reaktor sampai terkonversi 90% kayak tadi. Ya, kalau di reaktor batch berapa waktu reaksi? Pertanyaannya gitu. Jadi nanti di dalam reaktor batch-nya berapa lama gitu. Nah, kalau di sini berapa waktu tinggalnya? Jadi tau ini adalah waktu tinggal di dalam reaktor ya. Nah, ini ada catatannya nih. Ya. Jadi berapakah waktu tinggal di dalam reaktor? Waktu tinggal di dalam reaktor ini sudah ada di sini. Tahu itu adalah V dibagi Q0. Q0 adalah laju alir volume, V adalah volume reaktor. Jadi kalau kita bisa menghitung waktu tinggal di dalam reaktor, tinggal lihat atau tinggal tanya berapakah laju alirnya. Misalkan laju alirnya adalah Q0. Maka volume reaktor yang dibutuhkan supaya terkonversi 90% tadi itu tinggal tau dikalikan Q0. Jadi kita bisa merancang reaktornya harus bervolume berapa. Jadi kalau diselenggarakan di dalam RAS, berapakah volume reaktor RAS yang dibutuhkan? Tapi kalau kita mau dilangsungkan reaksinya dalam reaktor tangki, berarti nanti bisa kita desainkan berapakah volume reaktor tangki yang dibutuhkan. Gitu. Jadi persamaan ini untuk persamaan untuk perancangan maupun persamaan untuk evaluasi. Kalau volumenya yang ditanya berarti perancangan, kalau ditanya konversinya itu berarti evaluasi. Jadi saya punya reaktor dengan volume sekian, laju alir massa yang akan diumpamkan sekian, berapa konversinya? Gitu. Nah itu evaluasi. Ya, kalau nanti kita mengevaluasi yang sudah ada, menurut teori konversi sekian, kenyataannya ternyata sekian. Oh berarti dia menyimpang dari ideal seberapa banyak. Gitu. Ya. Kalau reaktor industri menurut rancangan harusnya konversi 90% di ukuran ini, tapi ternyata enggak. Nah, berarti dia kurang ideal kalau masih baru. Tapi kalau sudah dipakai berkali-kali, jangan-jangan menjadi tidak ideal karena misalnya ada kerak, ada pompa yang sudah mulai tidak
berfungsi dengan baik, atau motornya harusnya dengan kecepatan sekian dia tidak lagi seperti kecepatan semula gitu. Ya. Nah, jadi ada dua persamaan perancangan atau evaluasi reaktor. RAS yang atas, RTIK yang bawah. Kalau diperhatikan, kedua-duanya persis sama, kecuali yang RAS ada tanda integralnya, kalau RTIK tidak ada tanda integralnya. Ya, coba perhatikan. Nah, yang tampak sekali kelihatan yang kanan. Atas DXA, karena ada integral jadi harus DXA. Kalau yang bawah tanpa integral jadi XA saja. Kelihatan perbedaannya? Ya. Nah, jadi gampang kan? Jadi kalian tinggal menghafalnya satu. Kalau untuk RAS kasih tanda integral, kalau RTIK jangan kasih tanda integral. Selalu berulang-ulang di situ supaya menjadi hafal. Tanpa belajar juga nanti suatu saat kalau kasih kuis langsung hafal ya. Asal menyimak benar-benar kata-kata yang saya tadi ceritakan. Oke, ini kita langsung masuk ke contoh soal saja. Mana kursornya? Ya. Ini contoh soalnya ada reaksi A tambah 2B menjadi R dilangsungkan di dalam reaktor RTIK secara isotermal. Persamaan kinetikanya seperti ini. Ya. Nah, kemudian reaktor ini akan menyelenggarakan reaksi di mana A-nya, umpannya A diambil dari tangki penyimpanan, ya, tangki penyimpanan, dan konsentrasi di dalam tangki penyimpanannya itu adalah 2,8. Nah, kemudian nanti dikeluarkan ke sini, ya. Kemudian B juga ada di tangki penyimpanan. Nah, kemudian dikeluarkan tangki penyimpanan, gitu. Ya, diambil, dikeluarkan. Terus sebelum masuk sini, karena kan tadi kita waktu membuat neraca massa cuma ada satu ya. Jadi ini digabung, keluar jadi satu. Nah, gitu. Ya. Kemudian yang jadi pertanyaan, jika konversi B yang diinginkan 75% keluar dari reaktor, reaktornya RTIK berarti tercampur sempurna, volume reaktornya adalah 6 liter, laju QA dan QB, jadi ini QA-nya, ini QB-nya. Jadi kalau sudah digabung jadi Q0, ya. Atau jadi Q0 itu sama dengan Q. Ya. Berapakah nilai-nilai tersebut? Jadi nilai laju alir masing-masing berarti berapakah nilai QA yang nilainya nanti sama dengan QB, tapi berapa gitu ya. Nah, kalau keluarannya di sini tidak ada perubahan, perubahan densitas atau tidak ada perubahan volume. Jadi kalau di sini masuknya Q, maka keluar di sini juga akan sama dengan Q. Ya, atau sama dengan Q0. Ya. Jadi kita pertanyaan berikutnya berapakah nilai Q? Ya. Bagaimana cara menjawab ini? Kembali lagi, ini RTIK. Kita tulis dulu persamaannya. Tau tangki, volume tangki dibagi Q0 sama dengan tadi. Kalau yang tadi sebelumnya A, saya mau sekarang pengen pakai B. Boleh juga. Kalau ini CB0, berarti ini harusnya XB. Ini min RB. Ya. Nah, kalau di sini adanya min RA. Pertanyaannya kalau RB-nya berapa? Yo, kalau min RA-nya sama dengan 12,5 kali CA kali CB kuadrat kurangi 1,5 kali CR, RB-nya? Kalau dalam satu waktu tertentu A yang bereaksi 1 mol, misalnya dalam 1 jam A yang bereaksi 1 mol, misal ya, dalam 1 jam A bereaksi 1 mol, berapa B yang bereaksi? 2, Bu. 2, Bu. Jadi kalau RA-nya tadi adalah 1 mol per jam, ya,
Kalau B berarti 2 mol per jam. 2 mol per 2 jam. mol per jam. Jadi artinya laju reaksi RB berapa kalinya RA? 2 kalinya. 2 kali per RA. Ya, kenapa? Karena koefisiennya 2 kali. Jadi sekarang min RB sama dengan 25 kali CA CB kuadrat dikurangi 3 CR. Kan dikali 2. Ya. Betul nggak? Betul. Ya, jadi RB-nya sudah ada. XB-nya sudah ada nih. XB-nya 0,75 ya. RB sudah ada, XB sudah ada, CB0-nya. Nah, CB0-nya berapa? CB0 adalah konsentrasi yang masuk ke dalam umpan, dan ke dalam reaktor. Konsentrasi B yang ada di dalam umpan yang masuk ke dalam reaktor. Kita punya tangki isinya CB0 yang konsentrasi B-nya 1,6 molar. Tetapi yang masuk ke sini itu sudah dicampur dengan A yang asalnya 2,8 dicampur. Ya. Jadi di sini di titik keluaran sini berapa nilai CB, CA dan CB-nya? Di titik keluaran itu, keluaran umpan di sini. Berapa? Yang setelah keluar 75% itu ya, Bu? Bukan. Ini kan CB0, CA0 di sini nih. Ini di titik umpan. Ya, kalau saya gambarkan gini. Nah, di titik itu bergabung keluar jadi Q0. Nah, ini QB, ini QA. Keluar Q0 atau Q ya. Di sini datang dengan konsentrasi 1,6 molar. Laju alirnya QB. Ini datang dengan 2,8 molar. Ya, atau ini saya tulis CA0 tangki, CA0 storage gitu ya. Nah, ini CB0 yang ada di storage gitu kali. Ya. Nah, ini masuk ke sini ke titik pencampuran, terus ini di titik keluaran. Nah, yang ditanya berapakah di sini nilai CB0, berapakah nilai CA0. Ya. Jadi kita buat neraca massa. Buat neraca massa, kalau CA0 storage dikalikan dengan QA, ditambah aliran dari sini, dari yang bawah aliran ini aliran 1. Aliran 1, ini aliran 2, ini aliran 3. Ya, di aliran 1 seperti ini. Di aliran 2 neraca massa A. Ya. Di aliran 2 aliran 2 ya. Adakah A di aliran 2? Enggak, Bu. B. Enggak ada. No. B aja. Kalau di aliran 3 CA ada, Bu. 0 ya. Ada, Bu. Dikalikan dengan laju alirnya Q. Nah, tetapi Q ini tadi sudah disebutkan. Nah, sorry jangan Q. Sorry jangan Q ya, sorry ini nanti keliru. Nah, ini Q besar aja. Sorry, saya ada yang keliru. Menyesatkan. Ya. Nah, Q0 ini kan dari sini QA, QB hasilnya jadi Q
Biasa ada yang salah lagi. Jadi Ki. Nah, jadi Ki 0 itu adalah Ki A tambah Ki B. Jadi sama dengan 2 Ki, ya. Gitu kan? Jadi di sini CA0 kali Ki ditambah 0 itu sama dengan langsung saja diganti nilainya supaya nggak menyesatkan. Ini berapa? 2,8 kali I ditambah CA0 kali Q0-nya adalah 2 kali Q. Ya. Jadi berapakah CA0? 1,4. 1,4. Ya. Nah, nanti dengan cara yang sama, ya, buat neraca masanya, maka kita akan dapatkan CB0. 0 jadi berapa? 0,8 molar. 0,8 sama, jadi tinggal setengahnya. Karena saling mengencerkan. Ya. Nilai CB0 sudah ada, nilai XB-nya sudah ada, nilai RB-nya sudah ada. Kitanya apa? Laju alir, volume tangkinya sudah ada. Udah, tinggal dimasuk-masukkan. Selesai. Nah, cuman RB-nya adalah konsentrasi A, konsentrasi B, konsentrasi R yang ada di dalam tangki. Nah, konsentrasi di dalam tangki sama dengan konsentrasi di titik keluaran atau sama dengan konsentrasi keluaran. Itu asumsi pada RTIK. Jadi, maka nilai RB bisa kita hitung. Nah, tepatnya seperti ini ya. Jadi B-nya terkonversi 75%. Nah, jadi di titik keluaran berarti tinggal 25%-nya. Kemudian CB0-nya 0,8 molar, kalau di titik keluaran berarti tinggal 0,2 molar. Tinggal 25%-nya. Kemudian CA, kalau B yang bereaksi sebanyak 0,6, ya, jadi A tambah 2B, jadi R. Kalau B yang bereaksi tadi 0,6, maka A yang bereaksi ini asalnya tadi berapa? 1,4, ini 0,8, ini awal. Ini 0, kemudian reaksi, ya. B bereaksi 75% berarti 0,6, maka A yang bereaksi berapa? Halo, A yang bereaksi berapa? 0,3, Bu. Yang lain tahu dari mana datangnya 0,3? Dibagi 2, Bu, 0,6-nya. Ya, 1/2 kali 0,6 jadi 0,3. Karena koefisien stoikiometri A adalah 1/2. Jadi saat keluar, ya, ini jadi tinggal 1,1, yang ini tinggal 0,2. Gitu. Nah, yang R terbentuk berapa? 0,3. 0,3. Udah. Jadi karena laju reaksinya sama dengan kondisi konsentrasi di keluaran, ya udah tinggal dimasukkan nilainya. Nah, nilai RB, ya, kalikan, masukkan nilai CA, CB, dan CR-nya, kita nanti akan dapat nilai RB-nya. Udah tinggal dimasukkan ke sini RB-nya, kemudian nilai konsen CB0, konversinya 0,75 sudah ada, nilai volume reaktornya sudah ada 6 liter, maka kita akan dapatkan nilai Q atau Q0 ya. Kalau ini 0 berarti ini Q0. Jadi Q0-nya 2 liter per menit, padahal Q0 itu adalah gabungan QA dan QB. Jadi masing-masing QA QB-nya adalah 2 liter.
liter per menit karena totalnya jadi 2 liter per menit. Ya. Kalian pelajari lagi ya di rumah ya. Di rumah besok-besok ya. Nah, kalau yang RAS ya, sama kita juga harus siapkan persamaan evaluasinya dulu. Ya. Di sini reaksinya reaksi langsung reaksi A menjadi produk, ya, jadi A jadi produk. Berorde 1 berarti min RA sama dengan K-nya berorde 1 dengan konstanta laju reaksi 0,131. Ya, kali CA pangkat 1 gitu. Ya. Jadi reaksinya itu, kemudian persamaannya nanti RA-nya kita ganti atau 0,131, CA-nya kita ganti jadi CA0 kali 1 min XA. Kalau mau pakai XA. Ya. Kalau mau pakai CA boleh. Terserah. Ya. Nah, nanti kalau ini dimasukkan RA-nya diganti jadi seperti ini. Kemudian CA0-nya ini bisa hilang. Karena CA0 nilainya sudah ada, ya, nilai yang konstan. Nah, K-nya bisa dikeluarkan, sisa di dalamnya DXA per 1 min XA. Jadi harus diintegrasikan, hasil integrasinya ini. Hasil integrasi yang di kanan, kemudian nanti XA-nya tadi berapa yang diminta, yang dicari XA-nya. Ya, berarti kita harus tahu volume reaktornya mana? Nah, volume reaktornya berarti V ini. Kemudian Q0-nya harus tahu laju alir volumenya sekian liter per detik berarti ini. Ya udah, selesai, nanti kita akan dapatkan nilai XA-nya. Ya. Jadi jangan lupa kalau RAS ada integral, ya. Kalau RTIK tidak ada integral. Tuh, kemudian, nah, kalau persamaan kinetiknya nggak ada, bentuknya seperti ini nggak apa-apa, ya. Kita coba lihat. Nanti diselesaikan sendiri. RAS itu adalah tadi V per Q0 sama dengan DXA. Pakai CA aja ya, min RA. Integral. Kemudian kalau RTIK, V tangki per Q0 sama dengan CA 0 kurangi CA per min RA. Ya. Nah, yang ini bisa saya ganti jadi demikian. 1 min RA kali DCA. Kalau yang ini bisa saya ganti dengan 1 per min RA kali CA0 min CA. Boleh ya saya tulis gitu ya? Nah, kalian pernah ingat begini kalau ada Y DXY diintegralkan? Ya. Kalau integral itu berarti kalau kita punya kurva begitu. Kalau integral artinya apa? Kalau kita integralkan dari X0 sampai X1 misalnya. Artinya apa? Luasan di bawah grafik ya. Ini misalnya itu, ini X1. Jadi integral itu adalah luas di bawah kurva. Ya. Jadi ini menunjukkan itu. Ya, nah ini juga sama. Jadi kalau kita punya CA terhadap RA, kita coba alirkan ini anggap sebagai sumbu Y-nya. Ini sebagai XA-nya. Jadi kita buatkan kurvanya. Ya. Jadi kalau tidak ada persamaan kinetiknya nggak apa-apa. Kita buatkan saja ini 1 per min RA terhadap CA. Ya. Nah, nanti batasan misalnya ini CA0-nya. Ini CA0-nya bentuknya apa ya? Coba lihat.
naik. Sampai sini terus turun lagi ya. Turun. Oke. Jadi kalau ininya 1/min RA, ya, berarti kan kebalikannya ya. Kalau naik berarti di sini turun. Nah, jadi mulai dari CA yang kecil dia akan turun. Gini. Terus nanti suatu saat naik. Nah, mungkin gitu kurvanya, ya. Jauh. Nah, gitu ya. Nah, misalnya kita akan mereaksikan dari awal. Nanti CA0-nya di sini misalnya. Ini CA0-nya. Kita ingin reaksikan sampai CA akhir di sini, misalnya CAF gitu ya. Nah, kalau mau menghitung volume reaktor ya, volume reaktor dibagi dengan Q0-nya atau waktu tinggalnya, kita menghitung kalau RAS menghitung luas di bawah kurva. Tapi kalau RTIK adalah menghitung segi 4 saja. Ini dikali ini. Nah, ininya adalah di titik keluaran karena RA-nya sama untuk konsentrasi yang sama di titik keluaran. Jadi kalau keluarannya CAF maka nilai RA-nya ini. Ya. Nah, jadi kalau RTIK kita menghitung luas ini. Nah. Jadi kalau RTIK ini sama dengan apa tadi? Volume reaktor tangki dibagi Q0. Ya. Jadi ini luas yang gini. Tapi kalau yang RAS adalah luas di bawah kurva. Berarti kita menghitung mana nih garisnya? Sorry. Kebanyakan. Merah aja deh. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau yang RAS adalah ini volume reaktor pipa dibagi Q0. Ya. Jadi ini luas di bawah kurva. Jadi kalau ini jadi kalau RAS menghitung luas daerah di bawah kurva yang batasannya CA0 dan CAF. Kalau RTIK menghitung segi 4. Ya, segi 4 yang nilai R-nya itu adalah di titik keluaran. Ya, jadi kalau persamaan kinetiknya nggak ada, nggak apa-apa. Ya. Kita bisa buat dengan cara grafik seperti itu. Nah, biasanya dalam perancangan, oke, nanti kita hitung volume reaktor tangki jadi berapa kebutuhannya untuk capai konversi yang sama. Kalau reaktor pipa berapa kebutuhannya. Nah, sebagai engineer, sebagai perancang nanti pilihlah. Biasanya kita memilih reaktor yang volumenya lebih kecil supaya harganya lebih murah, misalnya begitu. Ya. Jadi yang mana yang sebaiknya dipilih? Ya, yang volumenya lebih kecil kalau ditanyakan. Ya. Oke, sampai situ dulu udah waktunya habis. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu, tinggal latihan soal-soalnya. Makasih, selamat pagi. Selamat siang ya, udah siang sekarang. Selamat siang. Ya, terima kasih kembali, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.